Ya, selamat malam Andita. Iya, malam. Ya, silakan Kakak. Ya, maaf ya Mbak, karena saya kan belum tahu juga. Saya saya orang Muslim. Yang saya tanyakan cuma satu aja Mbak. Iya. Ya, bertanya di jeda. Halo Mbak. Ya, Halo. salam. Ya, halo. Ya. Ah, Tuhan Yesus itu ibunya Ibu Maria ya. Tuhan Yesus itu ya ketika datang ke dunia dia Yang memang melahirkan Bunda Maria ya. iya, betul. Terus Benar. Katanya kalau Nabi Isa itu dilahirkan di pohon kurma. Betul? Nabi Isamu ya Nabi Isamu aja gitu. Jangan samakan sama Tuhan iya. Yesus. Tidak. Tuhan Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma, Kak Cantik. Ya. Saya kan tidak tahu, makanya saya bertanya. Saya kan tidak tahu Mbak, makanya saya bertanya. Kan tadi udah bilang. Nah, terus Mbak bilang katanya Nabi Isa, Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit orang buta atau gimana. Itu Mbak, sejatinya itu Mbak Nabi Isa Mbak. Nabi Isa yang di kitab Al-Quran saya. Berarti kalau Bunda Maria itu melahirkan Yesus ya, terus Nabi Isa juga dilahirkan sama Bunda Maria. Berarti Bunda Maria punya anak dua dong Mbak. Isa sama sama Tuhan Yesus dong. Nabi Isa sama Tuhan Yesus dong. Nah kan Jadi gini, saya Kakak. tanya, kan saya nggak tahu. Kan saya tanya, saya nggak tahu. Karena gini Mbak, karena gini jujur aja, orang tua saya orang Kristen Mbak, tapi saya Islam. Saya pernah bertanya seperti itu, orang tua saya nggak bisa menjawab apa-apa Mbak. Cuma dia bilang, kamu nggak usah nanya apa-apa. Intinya, kamu menganut Islam, saya menganut Kristen, sudah ngomong kayak gitu doang. Dia nggak bisa jawab Mbak sampai detik ini. Bahkan kemarin saat itu Mbak ngomong katanya Nabi Isa dilahirkan di bawah kurma. Iya betul Mbak. Ya, karena di bawah kurma itu untuk, kalau orang bahasa Indonesianya ya, untuk supaya ngedennya itu biar bisa, dan itu untuk ada airnya kan karena airnya di pohon kurmanya itu Mbak. Itu. Kok aku tuh sampai heran gitu loh. Bilangnya Tuhan Yesus dilahirkan sama Bunda Maria. Terus di Al-Quran saya itu Mbak, kalau Nabi Isa itu Mbak ya, itu juga Bunda Maria. Gitu loh. Ya toh? Terus mukjizat Mbak. Ini sebentar. Sabar dulu. Tidak. Saya kan nanya Mbak. Itu Mbak yang dikatakan ya, ini yang dikatakan sampai enggak, saya mau nanya, tolong nanti setelah itu jawab. Ya. Sudah itu Mbaknya bilang katanya bisa menghidupkan orang meninggal dan bisa menyembuhkan penyakit, karena itu mukjizat Mbak. Kalau Mbaknya mau tahu, itu mukjizat dari Allah Mbak, dan dari kecil pun Nabi Isa juga udah bisa berkomunikasi Mbak, sama orang yang masih dilahirkan kan, masih bayi dia, tapi dia bisa berkomunikasi. Udah cukup. Ya, yang saya tanyakan cuma satu Mbak. Iya, apa itu? Tuhan Yesus dilahirkan sama Bunda Maria. Terus Nabi Isa dilahirkan sama Bunda Maria. Terus yang benar yang mana Mbak? Itu aja yang kutanyakan. Ya, makasih banyak. Baik. Makasih Kakak Cantik sudah hadir di sini ya. Betul sekali, kamu datang kepada orang yang tepat. Itu ya, si asik. Oh, tidak tepat dong. Tidak tepat saya Mbak. Kalau menurut saya yang tepat saya sendiri. Itu loh, karena orang tua saya jasa tentang. Itu loh Mbak. Itu kan tidak orang tepat tuamu, bagi saya kan saya. bukan Bagi orang saya tuamu, Mbaknya tidak tepat gitu. untuk saya. Yang tepat saya sama Al-Quran saya.
Orang tua saya sendiri, Mbak, jujur aja, Paulus, Mbak, udah tingkatannya. Tapi saya tentang, Mbak. Paulus tingkatnya. Iya, berarti Paulus tingkatannya orang tuanya, tapi kok nggak tahu Nabi Isa itu Oh. berbeda dengan Tuhan Yesus. Ya, itu Mbak yang saya tanyakan sama sampean itu. Ya Dia makanya nggak saya mau bilang jawab sama saya. Dia nggak mau jawab, Mbak. Dia nggak mau jawab karena saya nanyanya seperti itu. Seperti apa yang saya tanyakan sama Mbak. Dan saya bilang bahwasanya Nabi Isa itu punya mukjizat dari Allah, Mbak. Ya ya udah, sabar makasih banyak, kakak. ya. Makanya ya oke, makanya saya jawab, dengar dulu baik-baik. Maksud saya kakak itu bertanya kepada orang yang tepat karena bisa memberikan penjelasan. Oh, enggak, Dan ini enggak. adalah Maksud saya memang nggak tepat. Makasih banyak. terus kalau Orang kakak tua merasa saya aku aja nggak saya tentang. jawab. Enggak, Mbak. Orang tua saya aja saya tentang kok, Mbak. Saya tentang apalagi sampean. Maaf. Loh, kan Enggak kakak tepat, Mbak. bertanya Enggak tepat sama bagi saya. saya, makanya saya mau menjawab ini gimana? Saya mau jawab pertanyaannya nggak, Bu? Silakan mau jawab, monggo, enggak monggo. Ya, bentar ya, kita mute dulu kakak cantik ini ya, supaya ketika kita menjelaskan nggak dipotong-potong. Jadi gini kakak cantik Andita yang manis dan baik hati. Tuhan Yesus Kristus bukanlah Nabi Isa alaihissalam yang tertulis di kitab saudari. Ini adalah hak saya menggunakan ya, ini saya menggunakan hak jawab saya ya untuk meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap Tuhan Yesus ketika disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Begini saudari, tadi kan bilang bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma. Itu betul menurut kitab saudari ya. Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma. Nah, Tuhan Yesus tidak lahir di bawah pohon korma. Karena Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Bunda Maria itu melahirkan Yesus itu bukan di bawah pohon korma, tetapi di kandang domba di Bethlehem. Dan ingat, pohon korma tidak ada di Bethlehem karena Bethlehem itu dataran tinggi. Ya, itu dulu yang pertama. Jelas sudah berbeda ya. Yang kedua, Tuhan Yesus itu datang di abad pertama melalui Bunda Maria, ya. Di mana Bunda Maria itu tidak sejaman dengan Harun. Karena Nabi Isamu itu kan ibunya adalah Maryam. Di mana Maryam ini saudara Harun dan ayahnya Maryam adalah Imran. Jadi kakeknya Nabi Isa itu adalah Imran. Nah, sedangkan Tuhan Yesus datang di abad pertama melalui Bunda Maria, di mana Bunda Maria bukan saudara Harun, karena Harun ke Bunda Maria itu 1500 tahun jaraknya. Dan ayahnya Bunda Maria ya, ayahnya Bunda Maria sebentar, bukan Imran, tetapi Eli atau Yokhebed, yang disebut Yokhebed ya. Jadi ayahnya Bunda Maria bukan Imran tetapi Eli. Sedangkan berdasarkan fakta sejarah Israel yang bernama Maryam atau dalam bahasa Ibrani disebut Miriam, yang saudara Harun itu yang dimana ayahnya adalah Amran, ada di zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini 3 bersaudara, ya, kakaknya itu Miriam atau dalam bahasa Yunani disebut Maryam, dan Harun dan Musa, dan ayah mereka adalah Amran. Nah, ini sepertinya mirip ya. Ini tapi saya nggak samakan ya, karena saudari kan nabinya itu kan Nabi Isanya itu kan ayahnya ada ibunya adalah Maryam, saudara Harun, dan ayahnya adalah Imran. Seperti mirip sama yang Nabi Musa. Nabi Musa ini kan saudarinya itu kan Maryam atau Miriam, dan saudaranya juga Harun, dan ayahnya mereka adalah Amran. Nah, kok mirip-mirip gitu kan? Sebenarnya ini saya nanya ya, sebenarnya Nabi Isa itu lahir di abad keberapa atau dia bangsa mana? Kok hampir mirip dengan sejarahnya orang Israel ya di zaman Nabi Musa. Nah, itu yang kedua perbedaannya. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa itu kan sering disebut Isa putra Maryam. Nah, berarti di garis namanya itu sering dipanggil Maryam ya, dari ibu Maryam, kan ibunya Maryam. Nah, Tuhan Yesus Kristus tidak dipanggil Yesus anak Maria, nggak pernah. Tapi Yesus Kristus dipanggil Yesus anak Daud. Karena apa? Sistem kekerabatan di bangsa Israel itu adalah sistem patrilineal, bukan matrilineal. Itulah kenapa Yesus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria. Karena sistem kekerabatan di bangsa Israel itu adalah sistem patrilineal. Nah, sementara Nabi Isamu sering dipanggil ya Isa putra Maryam. Jadi garis keturunannya itu ditarik dari ibu. Nah, dari situ saja sudah berbeda. Itu 3 ya. Terus kedatangan penyaliban ya.
Yesus Kristus itu benar-benar disalib berdasarkan fakta sejarah. Bahkan banyak sejarawan yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar disalib. Sejarawan itu ya Tacitus, Plinius yang Muda, Josephus Flavius, literatur Rabbiris Yahudi dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Isa-mu tidak disalib. Dia langsung diangkat ya. Nah, itu sudah berbeda saudaraku. Kemudian kedatangannya, Tuhan Yesus itu datang sebagai hakim adil. Bahkan dialah yang membangkitkan semua orang di dalam kuburan nanti di hari kiamat, yaitu yang tertulis di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dan Tuhan Yesus datang ya untuk menghakimi semua bangsa, karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Nanti baca di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 bahwa dia datang sebagai Allah yang benar, Allah yang setia, ya, di mana dia yang akan mengadili semua umat di dunia ini. Sedangkan yang jahat dimasukkan ke dalam lautan belerang, sedangkan yang baik dimasukkan dalam kerajaan surga. Nah, sedangkan Nabi Isa kan datang nanti untuk ya membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk mematahkan salib dan membunuh babi, saudaraku ya. Sudah kabur dia. Ya, makanya saya bilang kamu datang bertanya kepada orang yang tepat. Karena apa? Orang tuamu saja nggak bisa memberi jawaban gitu. Kamu bilang dia sekelas Paulus ya. Makanya orang Kristen itu harus belajar supaya ketika ada yang bertanya tentang iman kita, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita ya. Jadi Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam ya, kakak cantik. Terima kasih. Saya tinggal turunin dia ya, dia terus sendiri.